place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Bina Teknika kelas 10 TPM 2 ingin mengerjakan tugas sejarah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sasmita Tridipa. Nama saya Rafa Setiawan. Nama saya Badabuyumi Abdullah. Nama saya Muhammad Ridwan. Pada tahun berapa Islam masuk ke desa Dayo? Oke. Jadi untuk tahun masuknya Islam ke desa Dayo itu kurang ada yang tahu. Bahkan jarang, bahkan nggak ada yang tahu soalnya untuk sejarah di daerah kita ini tidak ditulis gitu. Jadi cuman lewat mulut ke mulut dari si A ke B ke C. Jadi nggak tertulis. Makanya jarang ada yang tahu. Tapi kalau menurut kakek gitu, dulu itu sekitar abad 18 mulai masuknya Islam. Sebenarnya bukan abad ke-18, bahkan sebelum abad 18 juga Islam udah ada. Nganya eta teh kita jarang ada yang tahu sejarah-sejarahnya, soalnya kan enggak tertuliskan. Itu sangat disayangkan di kita itu. Kenapa ngomong abad 18? Sejarahnya sebenarnya bukan dari Dayeuh dulu, dari Cileungsi dulu. Dulu itu di Cileungsi terkenal Mbah Dalem Cileungsi, Mbah Dalem Mangkunegara itu tuh yang di Lebak Kongsi. Ya, sebenarnya itu penerus kedua. Penerus pertamanya adalah Raden Santri disebutnya dulu itu. Raden Santri teh salah satu seorang santri dari Cirebon, disuruh sama gurunya suruh ngedalem. Jadi dalem teh kalau sekarang mah kelas camat dalem teh. Kalau Arya itu kelas kabupaten. Ya kayak Arya Wiratanu Datar di Cikundul. Nah kalau dalem itu sekelas kecamatan kalau sekarang. Terus ada lagi kalau tingkat desa disebutnya kabuyutan. Makanya sini ada sebut Mbah Buyut Santri, Mbah Buyut Kiai gitu. Nah, Raden Santri ini disuruh ngadalem, disuruh jadi camat di Cileungsi. Dulu mah bukan Cileungsi namanya. Saya juga lupa lagi namanya teh legok apa gitu, tak ada bahasanya. Disebut Cileungsi teh. Da Cileungsir aslinya mah leungsir. Leungsir teh turun, jadi air turun. Maksudnya bukan air turun ketika di Cileungsi teh matahari turun teh, matahari terbenam teh kelihatan. Nah, ini si Raden Santri itu disuruh sama gurunya dari Cirebon suruh ngedalem di Cileungsi. Nah, kemudian disuruh lagi sama dari gurunya juga gitu. Disuruh jadi bupati pertama Purwakarta. Nah, dipanggillah menantunya yaitu Mbah Dalem Mangkunegara, suruh nerusin kepemimpinannya di sini. Nah, kemudian kalau di Desa Dayu sendiri itu banyak orang-orang yang menyebarkan di abad dulu, abad 18-an. Berarti kalau nyebutin abad 18 itu abad 17 setengah ke sini tuh. Itu sebutnya abad 18. Di antaranya kan Mbah Narun, Mbah Buyut Santri, Mbah Buyut Kiai, Mbah Sanaya, Mbah Saleh bahkan gitu. Ada Mbah Jangkung, Mbah Ronggeng, banyak sebenarnya. Cuman untuk tahunnya kurang ada yang tahu. Kebanyakan ngomongnya di abad 18, zamanan VOC dulu gitu. Pertanyaan kedua, Islam di desa Dayo disebarkan melalui media apaan? Oke. Islam di desa Dayo penyebarannya melalui media apa gitu? Ya. Kebanyakan itu dari media dakwah. Dakwah. Dulu itu
kebanyakan karuhun-karuhun di sini sesepuh-sesepuh ya pendiri desa Dayeuh, pendiri Babakan itu jarang orang asli sini. Kebanyakannya kan dari Cirebon, dari Banten, bahkan ada yang dari pernah nggak dengar dari Majapahit ada, dari Kediri ada. Jadi melalui metode dakwah ya kan, model penyebaran Islam di Nusantara aja kita ada media dakwah, media apalagi perkawinan, perdagangan atau kebudayaan gitu. Jadi di sini mah gedenya dakwah sama perkawinan. Jadi dari sono ke sini nyebarin agama Islam di sini, nikah sama orang sini. Tuh. Jadi beranak pinaknya di sini. Nah terus selain itu masih banyak juga keturunannya di sini juga sebenarnya mah. Cuman kita nggak tahu kan di mana ya. Siapa-siapanya nggak tahu. Belum tentu dia juga tahu sejarah orang tua di zaman dulu. Itu. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang pertama kali membawa agama Islam ke desa Dayeuh? Siapa yang pertama kali? Berarti kalau siapa mah ke orang ya? Iya. Ya, orang yang pertama kali menyebarkan Islam di desa Dayeuh banyak, bukan seorang. Tuh. Tapi yang saya tahu mah sama yang terkenal di sini yaitu Mbah Buyut Kiai, Mbah Buyut Santri dua gitu. Nah ini Mbah Buyut Kiai, Mbah Buyut Santri ini bukan asli orang sini, katanya mah dari luar, tuh, dari luar Dayeuh, entah dari Banten, entah dari Cirebon tuh. Tapi kuatnya mah ke Cirebon. Dan setelah Mbah Buyut masih satu zaman ada Mbah Saleh dari Kediri. Nah ini kalau Mbah Saleh ini masih keturunan Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes teh salah satu ulama besar gitu di Kediri. Bahkan kitabnya populer di Universitas Al Azhar Kairo. Terus ada lagi Mbah Sanaya. Terus ada lagi Mbah Narun. Mbah Narun di sini di Babakan. Gitu. Masih banyak yang lainnya gitu. Terus peran tokoh-tokoh di desa Dayeuh tersebut gimana? Untuk peran sangat penting tuh, peran tokoh dalam menyebarkan Islam sangat penting. Bahkan bukan hanya menyebarkan agama Islam, tokoh-tokoh penyebar agama Islam di sini teh bahkan membantu mengusir penjajah. Jadi dulu ada cerita, dulu ada istilah gorombol. Gorombol disebutnya di gorombol gitu ta. Jadi gorombol teh segerombolan orang, nggak tahu orang mana, itu niatnya mau maling ke Babakan. Mau maling, mau ngejarah gitu, ngambil harta benda orang-orang Babakan, orang Dayeuh. Khususnya orang Babakan. Nah, terus si gerombol tersebut teh pas mau masuk Dayeuh teh aneh, kenapa Dayeuh yang tadinya kampung gitu malah jadi sawah, malah jadi rawa. Nah ini itu hasil tirakatnya karuhun zaman dulu di sini. Ngelindungi desa teh bukan pakai tenaga doang tapi pakai batin juga. Sangat penting perannya. Kalau nggak ada, mungkin kalau nggak ada mereka desa Dayeuh nggak tahu gimana. Makanya gitu, salah satu cara berterima kasih kita kepada orang-orang terdahulu kita ya itu teh ya tawasul, kirimin Fatihah gitu. Yang sering sama kita lakuin tiap malam Jumat gitu. Itu nama aslinya kira-kira siapa? Nama asli Kiai. Mbah Buyut Kiai, Iya. Mbah Buyut Santri, Mbah Saleh. Kalau Mbah Saleh mah asli. Oh asli Mas. Mbah Saleh mah asli. Tambah Saleh teh punya patih namanya Raden Mas Kumambang. Masih orang di situ juga. Kalau Mbah Buyut Santri, Mbah Buyut Kiai, Mbah Narun, Mbah Sanaya, nah kenapa pakainya nama-nama kayak gituan ya? Enggak nama asli.
sebenarnya nggak tahu ada yang namanya, kita nggak tahu nama aslinya siapa, karena dulu pas zaman penjajahan itu, awal penjajahan abad awal 18, para penjajah teh nyari orang-orang yang nyebarin agama Islam mau dibunuh, makanya sama masyarakat itu namanya diganti biar nggak ketahuan. Nah itu sampai sekarang nggak tahu namanya, tapi kalau Mbah Narun mah ada, Raden Kartawijaya. Gitu. Pertanyaan yang keempat, apa saja bukti peninggalan tradisi yang sampai saat ini masih ada di desa Dayuh ini? Mm-mm. Peninggalan tradisi yang masih ada Di di desa. desa Dayuh ini. Kalau tradisi mungkin hampir sama kayak daerah yang lain gitu. Adanya, pernah nggak dengar kan kata pamali, jangan suka keluar maghrib pamali, nah, jangan suka duduk di lawang pantot, nah pamali itu di antara tradisi-tradisi zaman dulu gitu, yang memang tradisi seperti itu teh ada hubungan sama Islam teh. Jadi bukan seomong-omongnya pamali teh apaan sih gitu kan. Ada tradisinya banyak gitu. Cuman untuk saat ini tradisi-tradisi seperti itu teh semakin kesini semakin menghilang. Ya karena orang-orang semakin modern. Nah ini tugas-tugas kalian nyari lebih intensif tentang tradisi-tradisi di kita. Nanyanya jangan ke yang muda, tapi ke yang lebih tua, yang kakek-kakek atau umur 50-an ke atas lah gitu. Gitu. Pertanyaan anu kelima, bagaimana pengaruh Islam terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan sosial di desa Dayuh ini? Sistem pengaruhnya ke sistem pemerintahan sama sosial ya. Iya. Oke. Kalau untuk itu pengaruhnya pasti sangat berpengaruh, dan juga orang-orang di sini alhamdulillahnya gitu nggak banyak penentang sama ajaran-ajaran yang dibawa sama penyebar Islam zaman dulu di sini. Bahkan sampai sekarang juga masih dijaga gitu. Model tradisi zaman dulu sampai sekarang masih ada. Untuk sistem kepemerintahannya alhamdulillah sama gitu. Masih orang-orang pemerintahannya juga, sistemnya juga mendukung gitu, sama mendukung adanya agama Islam di sini. Nggak bertentangan. Itunya malah. Terus di desa ieu aya konflik gitu. Agama. Konflik agama. Konflik agama sih alhamdulillah. Kalau mengikuti sejarah nggak ada konflik agama, nggak ada. Ya paling beda pendapat mah ada. Tapi kan itu mah beda pendapat juga masih dalam Islam, nggak sampai adanya peperangan antar agama di sini, nggak ada. Gitu. Kenapa sih orang dulu berkiblatnya ke Masjid Al-Munawwar? Jadi kenapa orang dulu berkiblatnya ke Masjid Al-Munawwar? Ya kan Masjid Al-Munawwar mah dari dulu udah ada di sini. Iya. Bahkan sebelum masjid yang ada juga Al-Munawwar udah ada. Tapi dulu mah bukan masjid, masih musola. Musola Al-Munawwar. Pendirinya Abah Haji Munawwar, makamnya ada di belakang masjid. Itu ada. Keturunan juga masih ada. Nah, dulu mah musola. Musola teh sama aja masjid kecil, musola teh gitu. Pendirinya Abah Haji Munawwar. Nah, jadi Masjid Al-Munawwar mah masih baru-baru. Katanya mah masih awal tahun 2000-an. Itu baru Masjid Al-Munawwar. Dulu mah musola gitu. Awal tahun 2000 ya, tahun 90-an gitu, sampai 90-an. Nah, itu pendirinya Abah Haji Munawwar, makamnya di belakang itu. Masih ada. Makamnya, keturunannya masih ada. Nah, itu bahkan satu babakan dulu mah sholatnya teh ke sono. Ya paling kalau sholat Jumat doang gitu, paling langgar teh musola. Sekarang udah ada musola, makanya di sini nih ada nih Al-Falah, Baitur Rahman ada, tapi kalau Jumatan ke sono.